Tes, tes. Halo semuanya. Apakah suara aku masuk? Oke, halo semuanya. Mungkin sambil menunggu sebentar bisa komen nama dan jurusan impian kalian. Akan aku absen dulu, guys. Ada Pandi. Halo Pandi. Ada Adam Sega Pratama Ahmadi. Halo Bang. Halo. Selamat datang. Ada Sahwa Maidina Iski. Ada Fania DR. Ada Muhammad Naufal Arif. Halo semuanya. Ada Yumiko Undip, mantap. Semoga kamu masuk Undip beneran, amin. Jurusan masih ragu, yang penting Undip, siap. Ada dari Luhayu Puspita 12, ada Azumrah Raya, ada M. Inas Raffi, ada Sandi Musafa Isan. Halo, selamat malam. Share screenku aman kan guys, kelihatan. Dari Muhammad Naufal Arif, impianku UGM sih, tapi kalau nggak nyampe antara UNER atau UB. Pasti kesampaian, amin. Mari kita doakan bersama-sama. Dari Last Leon, halo Kak. Dari malu kita mau kedokteran Unan Kak, amin. Ada Adin ilmu ekonomi, amin. Ada Rita Adelia UGM Gizi, amin. Raka Sedosol Psiko UGM, weh ketemu aku nanti, amin. Dari Muhammad Naufal Arif sendirian aja bang, nggak bareng ke Alaksana. Enggak, karena pertama ini hari Senin, kedua Alaksana banyak tugas sepertinya. Ya aku sendiri juga banyak tugas sih, apalagi kalau udah semester 3 kayak ke Alaksana lebih banyak harusnya. Dan Inas Raffi mau masuk TI ITB, amin. Fanya DR juga Psiko UGM, amin. Lukman Hakim SBM ITB, amin juga. Pokoknya kita spam amin ya guys ya. Oke, jadi materi buat malam hari ini itu dasar-dasar aljabar, benar-benar yang dasar. Oh ya, ada Azura Raya yang mau Psiko Undip, amin. Oke, lanjut. Jadi terima kasih antusiasmenya teman-teman semua. Udah berapa nih? 33 yang hadir atau 34 ya, karena aku pakai 2 device. Terima kasih sudah hadir, dan walaupun jadwalnya tertunda harusnya kemarin, tapi karena aku baru balik dari acara itu sore dan aku prefer untuk istirahat aja biar bisa sehat dan terus belajar bareng kalian gitu. Dasar-dasar aljabar oleh saya sendiri. Nah, seperti biasa kita salam kenal dulu. Udah SOP-nya nih. Jadi salam kenal semuanya, yang udah tahu biar makin tahu, yang belum tahu biar tahu. Oke. Jadi aku Muhammad Haidar Raffi ya, bisa dipanggil Haidar, bisa dipanggil Raffi, tergantung lebih banyak mana. Kalau banyak Haidar panggil Raffi, kalau udah kebanyakan Raffi panggil Haidar. Kalau TBK rata-rata alhamdulillah aku dapat 754, dan itu juga aku nggak les karena kendala ekonomi gitu. Terus skor tertinggiku di subtes PK, dan itu ingin 800 tapi sungkan, 799,99, alhamdulillah disyukuri. Nah di situ ada 2 prestasi lain, ini berkaitan dengan geografi, prestasi aku waktu SMA gitu. Tapi sekarang malah jurusannya psikologi UGM, nggak ada geografinya sama sekali.
Dari situ yang bawah ini bercandaan dong ya, lomba balap kerupuk dan makan karung. Mungkin kenapa bisa juara ya gara-gara nggak ada peserta lomba lain gitu kan, makanya refleks juara. Nggak usah tanya rasa karung kayak gimana gitu ya, kalian bisa coba sendiri. Ntar aku komennya kayaknya rame nih. Lomba balap karung se-UGM bang. Enggak, ini balap kerupuk dan makan karung. Oke. Owneran mukbangan karung. Ya dulu. Oke, begitu kurang lebih profil singkat dari Watashi. Ya, semoga kalian dengan mengikuti kelas baik yang gratis maupun kelas kecil yang lanjutan akan meningkatkan kesempatan kalian untuk mendapatkan skor setinggi-tingginya dan masuk PTN impian kalian dengan jurusan yang kalian juga mau. Amin. Karena ya ini sosok nyata anomali tanpa les, alhamdulillah bisa masuk UGM gitu, apalagi kalian gitu ya kan. Siapa tahu tiba-tiba rata-ratanya 800 ke atas terus nanti bisa nemenin aku ngajar di sini, ya enggak ya enggak. Amin. Jadi buat memulai sesi kali ini ya, setelah berkenalan, semoga kenal beneran, aku akan mulai dengan satu statement nih. Apakah kalian setuju dengan statement kalau matematika itu mudah sampai X dan Y menyerang gitu? Coba yang setuju ketik 2, karena kalau satu udah bosan ya. Ketik 2 sekarang, ketik 2. Kak, maaf mau tanya, ini direkam nggak ya? Direkam. Coba aku cek lagi ya. Apa kerekam? Aman-aman. Aman bos. Wih, 200.000, 222. Ada yang 3, wih, respect yang jawab 3. 2. Nanti rekamannya bakal aku share di Discord, di announcement seperti biasa. @teman belajar logo roket, ya itu dia. Iya, dari yang aku lihat di komen, banyak yang setuju kalau matematika itu mudah sampai tiba-tiba muncul alfabet gitu ya kan. Padahal kita belajar angka, kok tahu-tahu ada X, tahu-tahu ada Y gitu kan. Walaupun ada juga yang menjawab tidak setuju dengan statement ini gitu. Ya, jadi sebenarnya matematika ya, apalagi pas kita udah belajar X dan Y, kenapa kok kita belajar aljabar ya, dan kenapa bisa matematika itu ketambahan huruf X, Y, Z, dan huruf apapun itu. Kenapa sih dan gimana ceritanya? Jadi sebenarnya statement ini tuh ya relatif ya, subjektif itu tergantung orang. Tapi sebenarnya kenapa ada aljabar itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempermudah kehidupan kita gitu. Dan aljabar itu sangat amat dekat dengan kehidupan kita. Misal ada kasusnya nih kalau nggak salah gitu. Woi, ada nih, ada cerita. Nah, sebelum aku mulai bercerita, semoga kalian nggak tidur ya. Sebelum aku mulai bercerita, mungkin bisa nih yang paling cepat komen nama tokoh siapapun deh. Nanti akan aku masukin ke dalam cerita sini. Sebutkan nama tokoh yang kalian mau, karena ini masih kosong. Wih, dari Adam Sega Pratama Ahmadi, Abdul, oke. Jadi kita akan bercerita tentang Bro Abdul ya. Nah, Abdul ini sedang pulang sekolah bersama 5 temannya. Jadi Abdul punya 5 bestie ya. Mereka ingin membeli mie ayam sebanyak 6 porsi. Tapi ST-nya 5 doang karena si Abdul ini ingin hidup sehat gitu. Dengan minum air mineral. Jadi dia nggak mau gula-gula, nggak mau es teh gitu. Karena katanya es teh kurang sehat gitu, bisa merusak pencernaan dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya nggak ada daftar menunya nih, karena kan beli di pinggir jalan. Dan harganya juga nggak tahu lah ini ya, mereka baru nyoba gitu. Tapi mereka tahu kalau total uang yang dikeluarin itu adalah 75.000 gitu. Dan itu juga si Abdul karena dermawan ya, jadi dia ya udahlah aku bayarin aja 75.000 doang, nggak ngaruh gitu. Abdul temennya aja taruh, ada Kak Laksana, halo Kak, welcome. Boleh sapa-sapa Kak Laksana juga guys, monggo. Di kesempatan lain Abdul nih karena enak mungkin ya, terus dia beli 4 porsi mie ayam dan es teh gitu dengan jumlah yang sama. Jadi mie ayamnya 4, habis itu es tehnya 4 juga. Nah, harga dari total pesanan saat itu adalah 52.000.
kurang lebih begitu. Nah, pertanyaannya, berapakah harga asli masing-masing mie ayam dan es teh? Gimana cara tahunya nih? Jadi, ini merupakan salah satu cerita yang akan memandu kita untuk memahami kenapa aljabar itu sedekat itu dengan kehidupan kita sehari-hari dan kenapa itu penting. Oke. Nah, mungkin bisa yang mau screenshot soalnya dulu, karena yang slide bawahnya ini soalnya nggak ada, full kosongan buat aku membahas. Aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke. Wih, ada yang komen susi eliminasi. Oke. Ya, mungkin banyak dari kalian yang udah bisa menebak nih pola dan arah penjelasannya kemana. Jadi langsung aja aku bahas di sini. Ceritanya kita tulis ke dalam bahasa matematika gitu. Jadi basically aljabar itu adalah gimana cara kita untuk mengubah suatu kasus ke dalam bahasa matematika gitu. Nanti ada penjelasannya lagi di bawah yang lebih lanjut. Aku ganti dulu warnanya jadi apa ya, kuning kelihatan nggak? Nah, gitu. Oke, mantap. Jadi ceritanya pada awalnya si Abdul itu membeli, aku zoom lagi deh, 6 mie ayam. Oh, kalau gitu diterangin dulu sini deh. Mie ayam alias mie ayam. Mie ayam sebagai X. Habis itu es teh sebagai Y. Awalnya dia beli 6 mie ayam alias kita tulis 6X. Nah, ini juga salah satu fungsi aljabar supaya kalian nggak perlu nih nulis 6 mie ayam gitu, 6 es teh itu kan capek. Jadi kita ibaratkan dengan X, kita simbolisasikan gitu. 6X ditambah dia beli es teh 5 karena si Abdul prefer minum air mineral ya. Sehat banget nih si Abdul. Itu harganya total 75.000, atau aku biasanya nulis 75k gitu, karena kalau udah nyangkut ribu-ribu itu panjang banget nulisnya ya, dan itu bisa boros waktu. Jadi ini salah satu tips gitu ya. Ya ngerti lah ya maksudnya kak, ribu gitu, 75.000 kilobyte berarti ribuan byte gitu kurang lebih. Habis itu di kesempatan kedua, karena enak tadi, dia membeli 4 mie ayam sama 4 biji es teh, dan itu harganya 52.000. Nah, dari sini kita udah dapat 2 persamaan, dan ini juga termasuk sistem persamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena ada 2 variabel di sini, ada X dan ada Y gitu. Kalau satu variabel kan mungkin X doang atau Y doang. Kembali lagi ke sini, ini by the way 5 ya. Ya, 5. Kita bisa menggunakan substitusi eliminasi ya. Gitu. Jadi yang mau diubah mungkin ya 6, 4. Kita bisa samakan jumlah salah satu variabelnya dulu. Misal X-nya kita buat 6 semua atas bawah, atau Y-nya kita buat 5 semua atas bawah gitu. Di sini bisa pakai KPK gitu. 2, 3, 2 kuadrat 4, 12. Oke. Berarti yang bawah aku kali dengan 3, yang atas aku kali dengan 2. Kenapa tuh Bang? Aku pengennya di sini hilangin X-nya dulu, alias X-nya aku buat sama-sama 12 gitu. Makanya yang bawah aku kali 3 karena dia kali 4, 12. Habis itu yang atas aku kali 2 karena 6 kali 2, 12. Dan ini perkaliannya itu harus mengenai masing-masing suku, alias harus kena 6X, harus kena
yang Y harus kena hasilnya juga. Tuh. Ini aku pindah. 6 kali 2, 12. 12X. Ditambah 5Y, 5 kali 2, 10. Sama dengan 75 kali 2, 150. Yang bawah 3 kali 4, 12. 3 kali 4 lagi, 12. Sama dengan 52 dikali 3, 156. Ribu. Ini harusnya lebih mudah kalau aku nulis kebalik sih. Aku tulis ulang aja kalau gitu, biar lebih gampang dilihat. Jadi untuk prinsip substitusi eliminasi itu pertama kalian harus hilangin dulu salah satu variabelnya. Habis itu bisa kalian jumlah atau kalian kurang supaya variabelnya itu hilang gitu. Sini aku tulis kebalik aja dari yang bawah dulu biar bisa langsung dikurangi. 12X sama dengan 156. Bisa sambil kalian catat juga guys, kalian tulis supaya dapat dengan mudah diingat di otak kalian gitu. Karena kalian menulis secara real dan tidak hanya menonton, itu sangat aku rekomendasiin. 75, 75, 100. Nah, ini bisa kita eliminasi dengan cara pengurangan. 12X dikurangi 12, 0X alias udah nggak ada, kosong. 12Y dikurangi 10Y, sisa 2Y. 156 dikurangi 150, 6K. Nah, berarti Y, untuk menemukan Y, kita bisa membagi kedua ruas dengan 2. 6 dibagi 2 yaitu 3. 3. Tidak bisa. Ini deh. Hasilnya 2Y sama dengan 6K. Habis itu Y sama dengan 3. Nah, dengan begini kita bisa substitusi alias masukin nilai Y ke salah satu persamaan. Aku mau ambil yang bawah, yang ini. Persamaan ini kan persamaan 1, persamaan 2. Aku ambil persamaan kedua. 4X. By the way, ini Y S teh kan, berarti kita udah tahu S teh itu adalah 3000. Lanjut kita ke persamaan ini. 4X plus 4Y. Kita bisa pakai antara keduanya, tinggal yang menurut kalian lebih gampang yang mana. Dan di sini aku milih yang persamaan kedua. Ini sama dengan 52K. Kita ganti Y-nya karena kita udah tahu Y itu harganya 3000 kan. 4 dikali 3000 sama dengan 52K 4X sama dengan 4X-nya tetap tambah 12.000 sama dengan 52.000. Kita kurangi kedua ruas dengan 12.000, maka akan ketemu 4X sama dengan 40.000. Berarti ini aku geser ke atas. X itu cuma samping banget X-nya. X-nya adalah 40 kita bagi kedua ruas dengan 4. 4X dibagi 4 X, 40 dibagi 4 10. 10.000. Berarti harga mie ayamnya adalah 10.000 dan ST-nya 3.000. Sangat murah dan sesuai dengan UMR Jogja. Wih, mantap. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang mau mengkonfirmasi dulu biar lebih paham? Wih, udah pada menyapa Kak Laksana deh, mantap. Dapat semangat dari Kak Laksana. Iya, kita lagi bahas PKKM dan aku Haidar, oke? Aku adik tingkatnya Kak Laksana, angkatan 2025, psikologi UGM, gitu. Oke, bisa dipahami. Oh iya, flip.
Sip, mantap, cerdas kalian. Respect. Dari Raka 21 teman Kak Sarah ya. Sarah yang mana ya? Ada sih teman seangkatanku namanya Sarah. Ntar DM aku aja, siapa tahu emang aku kenal deh. Ntar aku spill IG juga di belakang. Jadi stay tune ya teman-teman. Buat yang belum tahu, yang udah tahu jangan kasih tahu dulu. Kita kan bestie gitu ya kan. Ntar biar yang lain stay sampai bawah. Sampai belakang. Ini namanya persamaan apa, Kak? Kalau jenis persamaan ini itu yang ini ya, yang 6x plus 5y sama bawahnya 4x plus 4y itu persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena pertama, pangkat tertingginya di sini cuma pangkat 1, alias nggak ada pangkat kuadrat, nggak ada pangkat kubik, makanya dinamai persamaan linear. Terus kenapa dua variabel? Karena ada x dan y, nggak cuma ada x doang atau y doang. Jadi variabelnya ada dua, serta kita buat nyelesain persamaan yang butuh dua persamaan, nggak bisa cuma satu. Tuh. Persamaannya bebas ya Kak, di atas atau bawah. Iya bener. Ini yang tadi aku sempat pindah ya, dari atas ke bawah itu biar kalian lebih mudah membacanya. Tapi ya yang penting asal kalian sadar yang dikurangi siapa dengan siapa atau yang dijumlah siapa dengan siapa, maka aman. Kak itu kalau buat milih persamaannya bebas mau sama satu atau nggak sama duanya? Iya bebas. Bebas banget. Tinggal yang lebih cepat yang mana. Kalau di sini aku pilih yang kedua karena kelihatan lebih dikit aja. Gitu. Angkanya kelihatan lebih dikit. Maaf, aku salah, Kak. Bakal ada contoh soal lagi nggak, Kak? Ada, ntar di belakang juga ada quiz. Dan bakal aku bahas. Jadi tenang aja ya. Kalem. Oke, kalau begitu udah aku screenshot jadi aman ya. Kita lanjut ke bawah. Nah, fondasi aljabar. Ya, benar-benar fondasinya nih, biar dasar-dasar kalian kuat dan tidak ambruk saat diterpa angin UTBK dengan soal yang sedikit di luar nalar gitu ya. Jadi, pengertian aljabar secara formal itu adalah aritmetika dengan penggunaan huruf atau simbol. Jadi dia proses matematika ya yang melibatkan tambah, kurang, kali, bagi dengan melibatkan huruf atau simbol. Jadi nggak cuma bilangan, melainkan ada X, ada Y, ada Pi, ada alpha, sigma mil, ada sigma, ada beta gitu, macam-macam. Jadi one step further alias sedikit lebih jauh dari sekedar operasi bilangan. Nah, komponen-komponen aljabar ini sendiri itu ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Jadi variabel itu nilai yang belum diketahui, kayak contoh di samping ini ya, sekalian aku tandain. Variabel nilai yang belum diketahui kayak kayak si X, oh ya lupa warnanya, pantas nggak kelihatan. Ada si X, ya, si X dan si Y itu adalah variabel. Karena kita belum tahu dia nilai aslinya berapa sih gitu. Kita makanya pakai simbol X dan Y. Habis itu koefisien itu yang memberitahu variabelnya ada berapa, yaitu di sini ada 10 dan ada 6. Ini variabel ya. Jadi di sini ketahuan kalau X-nya itu ada 10 kali dan Y-nya itu ada min 6 kali atau 6 kali tapi ada tanda pengurangan. Habis itu konstanta berdiri sendiri dengan nilai tetap, jadi dia konstan, nggak diubah-ubah. Kalau yang lain kan dikali dengan variabelnya, kalau dia mandiri nih, sendiri, yang angka 2 gitu. Habis itu ada istilah namanya suku. Suku itu adalah yang dipisahkan oleh positif atau negatif. Jadi kayak kepingan-kepingannya ini guys, ada 10x, ada min 6y, atau 6y gitu. Tinggal kalian melihatnya gimana. Tapi di sini aku nyebut min 6y aja. Habis itu ada 2. Dan ini dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Cuman yang perlu dipahami di aljabar itu sebenarnya pengurangan itu adalah penjumlahan juga tuh, tapi penjumlahan ke arah
kiri alias ke arah belakang. Kayak aku gambarin garis bilangan ya. Ini misal 0. Kenapa aku bilang pengurangan itu sebenarnya adalah penjumlahan yang beda arah? Karena kalau kita menjumlahkan biasa, di sini kan sisi positif, ini sisi negatif. Ya ada min 1, min 2, dan seterusnya, terus ada 1, 2, 3 gitu. Jadi misal kita mau 2 dikurangi 1 gitu. Itu sama aja kayak 2 ditambah 1 tapi arahnya ke belakang gitu. Tahu nggak sih? Atau kita bisa juga tulis sebagai 2 ditambah min 1 gitu. Karena ya lagi-lagi plus ketemu minus negatif gitu. Ya berarti 2 ditambah min 1 alias 2 dikurangi 1 itu adalah 2 ditambah 1 tapi mundur ke belakang. Oke, semoga masuk di akal gitu ya. Kalau nggak masuk, kalian komen aja. Bang, penjelasannya aneh gitu. Nanti akan aku bantu jelasin lagi. Kalau masih kurang paham juga, bisa nanya nanti habis kelas. Gitu. Jadi aku tekanin lagi, variabel itu nilai yang belum diketahui seperti X dan Y. Koefisien itu yang ngasih tahu berapa jumlah variabelnya. Di sini ada 10 dan 6. Habis itu konstanta yang berdiri sendiri, yang udah jelas hasilnya. Setelah itu ada suku, ya kepingan-kepingan ini yang dipisahkan oleh plus atau minus. Kenapa sih kok nggak dipisahkan oleh perkalian dan pembagian gitu? Karena kalau kali bagi termasuk, nanti namanya kan bukan jadi suku lagi, tapi jadi bilangan gitu. Kayak 3 kali 2 itu kan sama aja kayak bilangan 6. 6 bagi 2 sama aja dengan bilangan 3 gitu. Jadi kenapa di sini ada istilah suku, yaitu yang dipisahkan oleh plus atau negatif. Ya emang yang bisa dianggap suku itu kalau kepisah sama plus dan pengurangan doang. Kalau kepisah sama kali dan bagi, dia dianggapnya bilangan gitu. Ini bahas PKPM jadi satu. Nanti ada kuis yang model seperti PM dan ada yang seperti PK. Jadi tunggu aja ya teman-teman. Karena beda dari PK dan PM itu ada di tipe soalnya. Sama kalau PM itu dia menekankan juga kemampuan literasi alias memahami soal yang lebih rumit daripada PK. Kalau PK kalian bisa lihat angkanya langsung kalian kerjain gitu. Basically seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, suku dari ini aku tambahin lagi. Suku dari aljabar itu bisa berupa positif kayak 10x, bisa juga negatif kayak min 6y, atau bisa juga berbentuk pecahan dan lain sebagainya. Oh iya, kecoret lagi. Kita masuk ke menyederhanakan aljabar. Karena aljabar ini dia nggak mau sombong guys, dia mau sederhana biar mempermudah orang lain seperti kita dalam belajar. Salah satu cara atau prinsip dasar dari menyederhanakan aljabar itu adalah mengelompokkan suku sejenis gitu. Maksudnya apa? Berarti kita kelompokkan suku-sukunya yang mirip. Ya gini, aku jelasin sambil dengan contohnya deh. Yang pertama, 2x kuadrat plus 7x dikurangi 4x kuadrat dikurangi 9 ditambah 12x kuadrat. Jadi kalian bisa bayangin di otak kalian gitu. Kayak seolah meng-highlight mereka-mereka yang mirip. Di sini ada x kuadrat, ada x, sama ada juga konstanta yang nggak ada variabelnya nih. Nah itu bisa kalian kelompokin terus kalian urutin ulang. Nanti jadinya akan seperti ini. 2x kuadrat. Habis itu ada lagi yang x kuadrat, ada min 4. Jadi ini fungsinya buat mempermudah aja operasinya. Sebenarnya kalau kalian bayangin di otak kalian pun juga cukup, nggak harus ditulis begini. Dari sini aku menjelaskan supaya membantu kalian dalam memahami gitu. Setelah itu ada x yang biasa, 7x. Ini ditambah ya, positif.
Habis itu ada konstantanya 9. Nah, di sini karena kita udah bisa mengelompokkan suku-suku sejenisnya, di sini aku kasih kurung supaya lebih jelas aja. Karena tambah dan kurang, kalau ada kurung kan nggak ngaruh ya, bebas aja urutannya. Yang ngaruh tuh kalau perkalian dan pembagian. Itu ada ini dan ada min 9. Kita bisa langsung operasikan koefisiennya gitu. Karena variabelnya kan udah dikelompokin nih, yang x kuadrat. Dan ini hanya berlaku yang variabelnya sama, jadi kita nggak bisa tiba-tiba mengurangi 2x kuadrat dengan 7x, itu nggak bisa. Bisanya cuma yang ketempelan variabel sejenis. Ya, 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Ini hasilnya ya. Negatif 2 x kuadrat, jangan lupa temannya yang udah ditempelin. Habis itu ditambah 12 x kuadrat, maka sama aja kayak 12 dikurangi 2, maka dia hasilnya akan 10x kuadrat. 10x kuadrat ditambah 7x, karena si 7x ini sendiri dia nggak bisa dioperasikan dengan yang lainnya, karena yang x cuma 1, itu dikurangi 9. Nah, jadi ini 10x kuadrat plus 7x min 9 adalah bentuk sederhana dari yang nomor 1. Dari 2x kuadrat bla 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 bla. Begitu. Coba lagi Bang, yang bawah Bang, biar makin paham. Oke. Udah aku screenshot dan aku hapus dulu. 2b min 3a plus b kuadrat dikurangi 10 dikurangi 8 plus 6. Prinsipnya lagi-lagi sama. Kita lihat dulu ada apa aja di sini. Ada a, ada b kuadrat. Mungkin mulai dari yang b dulu deh, yang paling kiri. 2b. Ada b lagi, tidak ada. Berarti langsung kita tambahkan dengan apa ini udah ya, 2b. Dan situ b kuadrat. Setelah itu ada a ada 2 nih. Min 8a sama min 3a. Sama fungsi lain dari mengelompokkan ini itu adalah biar teliti guys, karena nanti pas UTBK asli itu aku nggak bisa menjamin kalau dia akan sejelas ini gitu ya operasinya. Apalagi kalau nanti udah ada tambah dan kurang gitu kan, butuh ketelitian. Nah, itu kalian bisa sering-sering latihan dengan mengelompokkan seperti ini. Karena lama-lama akan terbiasa di otak gitu, tanpa perlu ditulis. Setelah itu ada konstanta min 10 dan plus 6. 10 dan plus 6. Nolnya cungkring ya. Ya, aku kasih kurung-kurung lagi biar mudah dilihat. Nah, nggak usah lah, udah jelas yang ini. Udah kepisah kurungnya di tengah soalnya. Hasilnya 2b, karena 2b ini sendiri, plus b kuadrat. Habis itu ada min 8a dengan min 3a. Karena sama-sama hutang alias sama-sama negatif, langsung kita jumlah aja. 8 tambah 3, min 11a. Habis itu yang belakang, min 10 ditambah 6, negatif. Ya, alias dari min 10 di sini kita maju 6 langkah. Hasilnya akan berhenti di min 4. Sama dengan, ini salah satu wawasan juga buat yang belum tahu mungkin. Biasanya tuh penulisan aljabar itu dimulai dari yang pangkatnya tinggi ke pangkat rendah gitu. Jadi aku urutin ulang aja. Jadi b kuadrat plus 2b min 11a min 4. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari aljabar yang satu ini. Tuh. Sebenarnya masih bisa disederhanain lagi dengan 1-2 hal, tapi kali ini kita nggak akan kesana dulu, karena itu lebih advance ya. Kak, request nanti bahas geometri, kombinasi, permutasi, dan peluang ya Kak. Oke, aman. Tapi itu akan di pertemuan berikutnya gitu, karena untuk per sesi itu durasinya 60 menit plus, dan
nggak bisa lewat terlalu jauh karena udah malam ya, kalian juga butuh istirahat. Tapi nanti bakal itu kok, materinya akan insya Allah mengcover seluruh PKPM dengan bertahap gitu. Kak, maaf, 10x kuadrat plus 7x min 9 itu dapat dari mana? Yang atas tadi ya. Jadi pertama mengelompokkan suku sejenisnya dulu. Kayak ini prinsipnya mirip sama yang aku baru bahas. Jadi kita kelompokin yang x kuadrat dengan x kuadrat, habis itu yang negatif dengan negatif. Jadi itu tadi dari yang persamaan 1. Sekarang aku bahas yang persamaan 2. Begitu. Nanti ada recordingnya kok, kalau kamu belum paham dan mau nonton ulang bisa. Aman. Kak, ada grupnya kah? Mau dong join. Ada server Discord sih. Kamu joinnya dari mana kok gue tahu? Ya, adanya server Discord yang besar itu, dan kita satu komunitas ada di situ. Oke, apa ini bisa dipahami teman-teman? Dari orang juga kak tadi ngirimnya gitu. Oke, nanti aku bakal share link Discordnya, mungkin pas belakang nanti kan aku bakal kasih IG ku, kamu bisa DM aja minta link. Kak, minta link dong please gitu, nanti aku kasih. Oh, ada yang udah ngasih nih malah, Adam Siga. Oke, thank you. Mantap. Tuh ya, semoga linknya bener nih Adam. Bener kan? Oke, aku percaya Adam. Ntar tahu linknya mengarah ke apa lagi, phishing gitu. Enggak dong, Adam kan baik hati. Oke, itu ya bisa masuk ke situ ya teman-teman. Kita percaya dengan Adam Siga. Itu dari Alivia, penyederhanaan dari ya tuh. Jadi yang tadi 10x kuadrat plus 7x min 9 adalah penyederhanaan dari persamaan yang atas yang satu. Thank you ya udah menjelaskan. Mantap. Oke, lanjut ke apa nih? Sifat-sifat aljabar. Sifatnya tuh sama aja sih kayak operasi bilangan pada umumnya, cuman di sini kan si aljabar itu pakai variabel gitu. Tapi prinsipnya sama aja, ada sifat distributif, komutatif. Sifat distributif itu sendiri berlaku di penjumlahan dan perkalian, jadi kalian bolak-balik urutannya nggak masalah, itu distributif. Jadi distributif itu bolak-balik oke, aman. Kalau komutatif itu adalah kalau biasa diajarin di sekolah, perkalian pelangi. Jadi kalau ada tanda kurung dan ada bilangan di luarnya, kita mengalihkannya pertama A kali B, habis itu baru kali belakang. Makanya kenapa ada AB plus AC. Yang negatif juga sama, karena aku bilang tadi ya, pengurangan itu adalah penjumlahan yang mundur. Jadi komutatif itu bisa disebut perkalian pelangi. Gitu guys. Ya. Semoga kalian bisa mengingat sifat ini. Ya, pasti kalian mungkin nggak ingat ya nama sifatnya apa gitu, tapi yang penting kalian tahu kalau penjumlahan dan perkalian itu dibolak-balik aman. Tapi kalau pembagian itu nggak bisa dibolak-balik. Terus yang perkalian pelangi juga gimana sih caranya kita mengalihkan kalau ada yang di dalam kurung dan itu penjumlahan, itu pengurangan. Tuh. Jadi komutatif. Wait, aku baru sadar kalau aku naruhnya kebalik guys. Jadi oke, ini nggak tahu kerasukan apa tadi. Jadi yang komutatif itu yang kiri, yang kanan ada distributif. Sorry. Nggak tahu tadi kerasukan kodam apa tadi ya, bisa kebalik. Ya, yang kiri komutatif, yang kanan distributif. Pantas tadi aku sambil jelasin kok ada yang salah nih kayaknya nih. Ternyata ya kebalik. Komutatif itu dari namanya ya, menukar posisi. Itu distributif, distribusi, berarti dia membagikan atau menyebarkan gitu ya.
sama diingat tadi yang aku bilang pembagian tidak bisa dibolak-balik karena nanti hasilnya beda. Bayangin setengah ya sama setengah kan 1/2 versus 2/1 ya kan beda tuh antara setengah kue dengan 2/1 kue alias 2 kue, bedanya kan jauh gitu. Jadi hati-hati dengan pembagian, jangan sampai kebolak-balik. Oke. Jadi ini kebalik ya, komutatif itu yang dibolak-balik, distributif perkalian pelangi. Untung belum dihafalin. Oke. Hampir aja ya, hampir sesat kita ya. Ya, thank you Sandi Mustafa Ihsan yang sudah mengingatkan kalau itu kebalik. Oke, thank you ya. Daripada kita sesat bareng-bareng selamanya gitu, sudah terselamatkan. Calling Discord-nya nggak bisa ya. Nanti akan itu deh aku up di story aja deh kalau nggak ntar bantu ingetin ya yang mau. Kalau ntar aku sampai tengah malam belum posting link Discord, udah aku catat sih tapi. Oke. Tadi udah aku screenshot, kita lanjut. Ya ini sesat tadi. Setelah dari sifat-sifat kita ke operasi bentuk aljabar. Oke, karena waktunya sudah rada-rada menipis dan kita masih butuh kuis. Jadi aku contohin masing-masing satu deh, penjumlahan dan pengurangan. Yang penjumlahan ambil yang tengah-tengah deh nih. Tadi udah aku contohin juga sebenarnya yang di mengelompokkan suku sejenis. Pertama cari yang A dulu, kayaknya aku zoom dulu deh. Penjumlahan dan pengurangan. Kelihatan kan guys? Oke. Aman. Ada A, ada B, ada AB. Mulai dari A. Ini A. Habis itu ada 21A. Oke. 21A. Habis itu ada min 10A. Terus yang B. Cuma ada plus 4B. Mantap. Terima kasih B karena kamu cuma sendiri. Habis itu ada AB. AB-nya ada 7AB dan min 2AB. Plus 7AB. Min 2AB. Sip. Langsung aja tuh kita jumlahkan dan kurangin asal variabelnya sama. Berarti yang A cuma boleh sama A, yang B sama B, dan AB sama AB. Yang A dulu, 9 ditambah 21, 30. 30 dikurangi 10, 20. Berarti 20A. Lagi-lagi nolnya sindrom. Terus yang B cuma ada 1 plus 4B. Terus yang AB ada 7 dan 2, berarti 7 dikurangi 2, 5. 5B. Apa ini udah yang paling sederhana bang? Kita masih bisa sederhanain lagi guys, kalau mau ya. Ini cara menyederhanakannya kita bisa, karena di angkanya 20, 4 dan 5 kita bisa bagi dengan 4. Oke. Jadi ini semua ini kita bagi dengan 4, maka hasilnya, karena ini pembagian atau perkalian juga ya, jadi perkalian pembagian itu kalau bertemu dengan penjumlahan pengurangan harus dikenain satu-satu. Jadi pertama dari 20A kita bagi 4, maka hasilnya akan 5A. Kenapa 5A bang? Karena 20 dibagi 4, 5. Sementara yang A nggak bisa dibagi, karena cuma ada 4. Makanya dia tetap di sini. Atau kalau di sekolah kan diajarin coret-coret kan. Tuh yang bisa dicoret cuma 20 dan 5. Yang A-nya tetap. Terus sisanya 4. Ya itu intinya. Balik sih, harusnya aku nyontohnya 20A dibagi 4. Nah, baru hasilnya 5A. Oke. Lanjut ke yang 4B. Kita bagi 4. Hasilnya akan 1B alias B doang. Karena B-nya dikali 1 ya kan. Cuma sendiri dia. Jomblo. Dari situ ada 5AB.
kita bagi 4. Jelek juga ya, jadi 5/4. Ya ini relatif sih, menurut kalian lebih sederhana atau enggak gitu. Tapi biasanya sih lebih sederhana itu kalau angkanya makin kecil. Tapi kalau udah rasio gini di UTBK enggak sih. Enggak perlu nyari sampai jadi rasio. Jadi ya anggap aja yang atas udah paling sederhana. Aman. Terus untuk perkalian dan pembagian. Kalau yang pertama yang min 3x kali y kan gampang tuh, tinggal kita jajarin ya kan. Jadinya min 3xy. Terus yang bawah kita karena perkalian ya, perkalian tuh sangat amat love banget sama perkalian karena nggak banyak papiku gitu. Kita bisa mengalihkan suka-suka lagi, 4 kali 12 gitu misalnya 48. Dari situ x dikali x kuadrat. Jadi mau urutannya kayak 12 kali 4 kali x kuadrat, mau itu urutannya 4 dikali 3 kali 4 x kuadrat, itu hasilnya sama-sama 48 x kuadrat. Tuh. Terus ini kita bisa menggunakan Forogapit alias pembagian kurung yang kayak begini nih ya. Mungkin sekalian aku terangin boleh deh, karena walaupun panjang tapi berguna ya. Dalam pembagian polinomial alias pembagian yang ada banyak variabelnya, ada banyak angkanya, alias pembaginya nggak cuma satu angka, ada x plus 5. Oke, karena panjang jadi aku harus menggeser sih. Sip. Di sini kita tulis persamanya di dalam kurung yang atas nih, pembilangnya 8x plus 15. Dari situ dibagi x plus 5. Caranya gimana? Pertama kita identifikasi dulu, alias kita lihat sukunya ada apa aja. Ada x kuadrat, ada 8x, ada 15, ada 3 suku di sini. Kita mulai dari suku yang pertama, yaitu x kuadrat. Kita kenain ke sini ya. Dia cuma bisa salaman dengan sejenisnya, alias dengan x. Nggak bisa dia dibagi dengan 5 gitu. Kayak yang logikanya tadi. Misalnya 10A dibagi 5. Kita cuma bisa membagi 10 dengan 5. Hasilnya 2, sementara yang A-nya tetap gitu. Ini juga sama, jadi x kuadrat. Ini kan kalau dipecah maka hasilnya bakal jadi seperti ini kan. X kuadrat, x plus 5 ditambah 8x per x plus 5 gitu. Tambah 15 per x plus 5. Kalau tidak percaya bisa kalian coba dengan pecahan yang lain gitu. Apakah benar seperti ini? Kayak kalau 10A per 2 ditambah cacat. 10A per 2 ditambah 3A per 2. Maka dia kan sama aja kayak 10A ditambah 3A per 2. Ya kurang lebih seperti itu. Kembali lagi. Nah, kembali lagi ke pembagian polinomial dengan metode kurungan. Ya, kita tadi kenain x kuadrat ke x plus 5. X kuadrat dibagi x alias x dibagi x, maka x-nya sisa 1. Kita tulis di atas, apa bisa? Yaitu x, oke. Habis itu setelah kita kenain dari bawah, kita kenain juga dari atas nih. Jadinya x kuadrat ini anggap aja kayak gini. Nah, perkalian pelangi ya.
X kuadrat plus X kali 5, 5X. Habis itu kita kurangi. Kayak pembagian biasa, cuma dimodif aja biar lebih kece gitu ya kan. X kuadrat dikurangi X kuadrat, habis. 8X dikurangi 5X, maka hasilnya 3X. Nah, terus ini lagi-lagi kita kenain lagi nih ke atas. Set 3X dibagi X plus 5, dia bakal jadi 3. Karena yang bisa cuma yang X-nya kan, nggak bisa dibagi 5. Ini kita kasih plus. Plus 3. Setelah itu kita kenain lagi dengan perkalian pelangi. Kali X plus 5, maka hasilnya akan 3X plus 15. Ini kan tadi 15 belum diapa-apain nih, ya kan? Kita turunin deh sini. Yoi. Nah, setelah itu baru kita bisa kurangin 3X dikurangi 3X 0, dan kebetulan di sini 15-nya juga sama nih atas bawah, bisa kita kurangi 0. Berarti hasil dari ini X kuadrat plus 8X plus 15 dibagi X plus 5 adalah X plus 3. Jadi sama dengan X plus 3. Tadam! Seperti itu caranya. Bisa dipahami teman-teman? Ntar bisa kalian ulang-ulangi lagi soal-soalnya. Terus kalian minta ChatGPT buatin soal yang mirip gini dong. Aku mau latihan biar pinter dan lolos UTBK dengan skor 1000. Amin. Itu bisa. Kalau yang kurang paham ntar bisa play recordingnya ulang ya, karena udah jam segini nih. Ada cara lain nggak kak? Ada. Bentar. Ada, tapi cara yang paling efektif untuk tujuan ini adalah pakai pembagian kurung. Karena bisa kita uraikan dulu nih, X kuadrat plus 8X plus 15. Kita jadiin apa, kita faktorin jadi X plus 3 dikali X plus 5 gitu misal. Tapi itu nanti akan aku bahas di persamaan kuadrat. Jadi untuk kasus ini karena kita cuma mau tahu nilainya, kita bisa pakai pembagian kurung. Karena ini walaupun kelihatannya panjang, kalau udah sering latihan sama aja kayak kalian menjumlahkan pengurangan biasa gitu, bisa cepat. Pakai turunan bisa nggak kak? Pakai turunan kurang tahu ya, aku belum pernah mencoba soal begini dengan turunan. Mungkin bisa dicoba ya, apakah bisa, tapi kayaknya beda tujuan deh untuk hasilnya. Biasanya kalau lihat pembagiannya kuadrat suka kabur, ternyata bisa ngerti. Wih, mantap, seneng banget bisa membantu. Wih, dari salting nih, aduh. Makasih ya, kamu juga sudah belajar, mantap. Caranya nggak ada yang lebih simpel kak. Ini sebenarnya sangat simpel sih guys, cuma kelihatannya aja ribet. Tapi dengan kalian ngulang-ngulang ntar, wah ternyata gini doang gitu. Kak, jimitnya selalu malam Senin kah? Enggak, kalau jadwal aku sebenarnya Minggu malam, tapi karena kemarin aku ada kegiatan jadi diundur gitu ya. Terus biasanya nggak cuman hari Minggu malam, juga ada Sabtu malam atau hari-hari lainnya gitu, tapi beda tentor, beda yang ngajar. Lupa. Lanjut ke materi terakhir sebelum kuis. Mantap. FPB pada aljabar. Kalian udah ngerti belum sebelumnya FPB di sini? Ketik Haidar ganteng kalau kalian ngerti FPB itu apa. Yang nggak ngerti ketik Haidar jelek. Apakah kalian sebelumnya udah ngerti FPB itu apa? Haidar UGM. Oke, karena UGM sama dengan ganteng maka aku terima. Enggak, tapi paham nggak nih? Paham nggak nih? Jadi FPB itu
Oh, jujur kadang ngerti, kadang enggak. Tergantung cuaca ya. Kalau cuaca merestui maka kita ngerti. Jadi FPB kalau dari singkatannya kan faktor persekutuan terbesar. Apa sih kok tahu-tahu faktor persekutuan kutu apaan? Terbesar. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya ini. Pakai bahasa Inggris. Greatest common divisor. Alias kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia secara normal, artinya itu adalah divisor kan pembagi. Common itu umum alias bersama gitu, sharing. Itu greatest yang terbesar. Jadi pengertian yang lebih gampang dipahami dari FPB itu adalah pembagi bersama yang terbesar. Jadi antara dua bilangan kita cari pembagi yang sama gitu. Misal 12 dan 4 ya. 12 versus 4. Agak jauhin deh biar nggak pukul-pukulan dulu. 12 versus 4. Pembagi bersamanya kan bisa sama-sama dibagi 3. Bisa sama-sama dibagi 2 dan lain sebagainya. Nah, itu kita cari yang terbesar. Ada 3, ada 2, ada 4, ada 1. Tapi 1 biasanya dilupain aja ya. Karena pasti dia paling kecil. Habis itu ada berapa lagi? Ya, 4 paling besar. Berarti FPB dari 12 dan 4 itu adalah 4. Itu sendiri. Karena dia bisa membagi kedua bilangan ini dan di antara bilangan-bilangan lainnya, pembagi-pembagi lainnya, dia adalah yang paling besar. Begitu. Itu adalah definisi dari FPB. Pada aljabar juga sama aja FPB, cuman makin keren karena ada X dan Y gitu. Jadi contoh, tentukan FPB dari 4X kuadrat Y dan 12XY. Ini ya, aku tulis ulang di sini. 4X kuadrat Y versus 12XY. Untuk mempermudah penjelasan, aku akan menjabarkan sesuai nama ya, aljabar. Kita akan menjabarkan. Oke, nggak jadi aku tulis ulang deh. Kalian bisa baca dari sini. Kalian belajar literasi, ya kan? Nih, aku tandain karena aku baik hati. Nih, pertanyaannya. Kalau kurang jelas, apakah perlu aku lingkari dengan lingkaran merah? Aman lah ya. Ini kita bisa menjabarkan menjadi 4x kuadrat y. Typo. Sama dengan 2 dikali 2. Jadi, oh ya, kita menjabarkan itu dengan faktorisasi prima ya. Untuk kasus ini. Aku pakai faktorisasi prima. Alias pakai bilangan 2, 3, habis itu 5, dan seterusnya. Pakai bilangan prima. Kalau selain pakai faktorisasi prima bisa bang? Bisa aja. Tapi kasus ini aku pakai faktorisasi prima aja deh. Karena basicnya dari situ. Ntar kalau kalian nggak mau ngejabarin dan kalian bisa langsung nemu, ya udah gas gitu. Siapa tahu ya kan. Bisa kok. Ini aku jelasin prinsipnya. 2 dikali 2, di situ x kuadrat itu kan x dikali x. Sama ada y. Terus dari 12xy itu 2 dikali 2 dikali 3 dikali x dikali y. Habis itu kita kerjakan, jadi kita buat jadi bilangan berpangkat gitu. 4x kuadrat y sama aja kayak 2 kuadrat ya. Komponen-komponennya kita kelompokin, habis itu kita jadiin berpangkat. Karena duanya ada 2 pangkat 2 dikali x kuadrat dikali y. 12xy sama dengan 2 kuadrat ya, 2 kali 2 dikali 3
dikali X dikali Y. Nah, dari sini yang sama apa aja nih? Ada 2 kuadrat, sama ada X kuadrat, ya, sama 3 sama Y. Yang sama ada 2 kuadrat, X kuadrat, X. Kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Kenapa kok kita ambil malah pangkatnya yang paling kecil? Bukannya tadi kita bilang faktor persekutuan terbesar gitu kan. Nah, jadi kenapa kita ambil pangkat yang terkecil? Karena kalau pangkatnya yang terbesar, nanti malah kemungkinan besar nggak bisa membagi keduanya. Ingat ya, tadi prinsipnya itu adalah pembagi bersama. Jadi kalau kita ambil pangkat yang terbesar, itu biasanya cuma bisa membagi satu bilangan doang. Jadi bisa jadi dia cuma bisa membagi si 4x kuadrat atau 12xy doang, dan bukan bisa membagi sama-sama gitu. Makanya kenapa kita ambil pangkat yang lebih kecil. Nah, di sini yang sama kan ada 2x dan y. Berarti FTB-nya itu adalah 2x dan y. Pertanyaannya, pangkat berapa bang? Ya, kita ambil yang pangkatnya paling kecil, 2 kuadrat, sama kan pangkatnya, sama-sama, nggak ada yang lebih kecil. Begitu yang x ada pangkat 1, y-nya juga pangkat 1. Berarti FTB-nya adalah 4xy. Seperti itu. Dengan kalian sering latihan soal, nanti bisa langsung ketemu gitu dengan cara coba-coba. Tapi coba-cobanya itu yang berdasar gitu, karena nggak mungkin dong kita lihat angka 4 dan 12 terus kita coba, kayaknya FTB-nya 5 nih gitu kan, nggak make sense. Bisa dicoba dari 4 dulu. Setelah 4, oh ternyata dua-duanya ada XY, langsung bisa kita ambil yang pangkatnya terkecil, bla 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 bla, akan ketemu 4XY. Nah, kenapa sih kita harus belajar FTB di aljabar? Jadi fungsi utama, kok tadi 2XY? Tadi aku nulis 2XY itu karena yang sama apa aja sih yang ada di keduanya? Sama-sama ada angka 2, sama-sama ada X, sama-sama ada Y. Terus habis itu tinggal pangkatnya nih, pangkat berapa? Kita ambil yang pangkatnya paling kecil, 2 kuadrat, habis itu X, habis itu Y. Begitu, semoga mencerahkan dengan cahaya ilmu pengetahuan. Ya, jadi kenapa ini penting? Karena untuk yang bawah nih, ya, memfaktorkan ekspresi aljabar. Maksudnya memfaktorkan gimana? Kita lihat dari contoh yang pertama nih. Nih, ini kan perkalian pelangi biasa alias sifat distributif. 2 dikali X plus Y, maka dia akan 2 kali X dan 2 kali Y. Nah, memfaktorkan itu gimana? Jadi memfaktorkan tuh kita membalik operasinya dari yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Kita mundurin ke belakang. Jadi pertanyaannya nanti bakal lebih ke ini, 2x plus 2y difaktorin berapa sih? Tuh. Tidak lain dan tidak bukan hasilnya akan 2 kali x plus y. Tapi gimana tutorialnya? Pertama, sini aku tulis ulang karena kita ingin mencari tahu, kita ingin membuktikan gitu. Apakah benar faktor dari 2x plus 2y itu 2 dikali x plus y? Caranya gimana? Kita cari faktor yang sama dari masing-masing suku. Keduanya ini sama-sama punya apa guys? Coba bisa di komen biar nggak ngantuk. Ada pertanyaan, harus selalu kecil kak yang tadi? Iya, harus ambil yang pangkatnya terkecil dari pembagi yang sama gitu, karena kalau kita ambil pangkat yang terbesar nanti jadinya KPK, itu pertama. Yang kedua, nanti kemungkinan besar cuma bisa membagi satu angka doang, yang satunya nggak kebagi gitu. Sementara prinsip FTB kan membagi bersama gitu. Oke, benar, 2, mantap. Sama-sama punya 2. Ya udah, kita tulis mereka sama-sama punya apa sih? Sama-sama punya 2. Habis itu kita tulis kita bagi ya. Kita bagi
masing-masing suku ini dengan 2x dibagi 2 x, 2y dibagi 2 y. Oh bener kan, kembali jadi 2 dikali x plus y, kembali ke jalan perkalian. Tuh. Atau ya kalian bisa bayangin aja gitu, kalian ketemuin satu-satu 2x ketemu 2, karena kan tadi sama-sama punya 2, kita taruh di luar. Yang di dalam ini kenapa tiba-tiba dibagi, Kak? Karena faktor sendiri itu adalah pembagian, alias kita ingin membalik dari yang tadinya perkalian kayak perkalian pelangi biasa, kita ingin membalik dari arah yang berlawanan. 2x plus 2y kalau difaktorin hasilnya bakal jadi gimana sih gitu. Bakal jadi 2 dikali x plus y. Kenapa dibagi? Karena ini ya, tadi kan aku udah membagi 2x dibagi 2 x aku masukin, 2y dibagi 2 y aku masukin. Kalau kita coba kali lagi, maka hasilnya akan 2x plus 2y. Jadi sama aja, beda bentuk. Cuman kenapa kita harus susah-susah sih merubah bentuk? Karena ini akan mempermudah pembagian gitu. Coba kalian bayangin, kalau saya masih kecil kan gampang ya. Kayak 2x plus 2y dibagi 2 gitu. Kenapa kita harus merubah bentuk? Karena dengan kita memfaktorkan, maka dia kan bentuknya akan seperti ini, 2x plus y. Nah ini kita bisa langsung ngelihat coret-coret gitu tanpa perlu risiko ketidakhati-hatian gitu. Karena bisa jadi kalian entah ngantuk atau gimana kan, 2x plus 2y dibagi 2, ya udah kalian tulis malah jadi xy gitu kan, hasilnya bukan xy teman-teman, melainkan hasilnya harusnya itu adalah x plus y. Dengan kita memfaktorkan, maka kalau bahasanya kita bisa tinggal coret aja tuh 2 tuh jelas hasilnya x plus y. Sementara kalau kita nggak memfaktorkan, bakal rawan salah hitung, apalagi kalau udah banyak angkanya. Oke, aku bahas yang bawahnya nih. Ini aku screenshot dulu. Bahas yang bawahnya. Kita menggeser, kita zoom. Oke. Yang kedua, 12x kuadrat y plus 18x 18x y kuadrat. Ini kita pertama kita lihat dari ini ya, pakai FPB juga sih. Kita cari FPB-nya antara 12x kuadrat y dengan 18x y kuadrat. Kita bisa menjabarkan dengan, aku tulis dulu ya, kuadrat y sama 18x y kuadrat. Kalau kita jabarkan ntar hasilnya, aku mau sama-sama pakai 6 aja deh, 6 atau gimana ya, nggak pakai faktorisasi prima aja biar aman deh. 2 dikali 2 dikali 3 alias 4 kali 3. Yang 18 itu pakai 2 bisa, 2 dikali 3 3. Wih, ada yang udah jawab tuh. 2 kuadrat dikali 3x kuadrat y sama. Yoi. Oke, wait. Biar teman-teman yang lain bisa mengikuti ya. X dikali x kali y kali x dikali y dikali y. Udah, kita jadiin bentuk pangkat seperti biasa. 2 kuadrat dikali 3 dikali x kuadrat dikali y. Yang bawah 2 dikali 3 kuadrat dikali x dikali y kuadrat. Terus ya udah kita cari yang sama angkanya berapa aja nih. Ada 2, ada 3. Sama-sama punya x dan y juga. Habis itu pangkatnya berapa, Bro? Yang benar aja, Bro. Pangkatnya yang 2 paling kecil 2 biasa, oke. Yang 3 pangkat terkecilnya adalah 3.
Oke. Yang X juga pangkat terkecilnya X, dan yang Y pangkat terkecilnya adalah Y. Berarti FPB-nya adalah 6XY. Wih, betul tuh, dari Alivia Ashira. 6XY. Jangan lupa ya guys, pangkat terkecil, bukan pangkat terbesar. Kalau pangkat terbesar tuh KPK alias kelipatan, bukan faktor. Siap. Nggak apa-apa, salah hitung itu malah bagus. Kalian tahu kalau ada benernya, ada yang bener, ya gitulah intinya. Terus itu berarti kalian improve, mantap. Daripada kalian nge-stuck di situ-situ terus ya kan. Sip. Oke, kita udah nemu faktornya, FPB-nya adalah 6XY. Udah tulis ini. 6XY di luar kurung. Nah, yang dalam kurung ini apa? Ya udah kita bagi aja masing-masing. Si ini dan si itu. 12x kuadrat Y dibagi 6XY. Karena dia perkalian ya. Ya udah kita bisa quote unquote alias dalam tanda kutip mencoret. Kalau bahasa panjangnya sih kita perlakukan kedua ruas dengan adil dan sebagainya. Tapi ya kalian udah ngerti lah maksudnya. 12 dibagi 6 2, x kuadrat dibagi x Y dibagi Y 1. Ya udah 2x. Berarti dia 2x. Yang bawah, aku taruh bawah beneran nih, rasain. 18x Y kuadrat per 6xy bagi 6xy. Anggap aja ini kayak yang atas deh. Kita bisa coret-coret lagi. 18 dibagi 6. Ini plus ya gitu dulu. 18 bagi 6 3. Kok 3? Ya benar 3. X dibagi X menghilang. Y kuadrat dibagi Y. Maka hasil faktornya adalah 6xy dikali 2x plus 3y. Betul banget tuh Sandi Musyafa Ihsan. Mantap. Begitu guys faktorisasi. Seru nggak sih? Seru banget coy. Karena perkalian dan pembagian kita bisa coret-coret indah. Nggak kayak penjumlahan pengurangan yang kalau kebolak-balik tahu-tahu utang kalian jadi 100, terus tahu-tahu nggak ada utang lagi. Gitu lah. Kita cinta perkalian dan pembagian. Wih, seru kalau paham caranya, mantap. Bisa banget nanti di Discord ajarin buat teman-teman lain yang mungkin kurang paham gitu. Kalian bisa banget sharing materinya. Hari ini kalian nyatat apa gitu juga boleh banget. Kalian udah pamerin aja kalian belajar apa gitu. Nanti dengan kalian saling ngasih tahu kalian belajar apa, terus menjelaskan ulang, itu namanya, by the way aku ulangin lagi, Feynman Technique. Aku ketik di kolom chat deh namanya, Feynman Technique. Itu adalah teknik belajar yang sangat efektif dan aku serta Kak Laksana terapkan untuk UTBK. Jadi prinsipnya kalian menjelaskan ulang konsep yang kalian udah pelajari supaya lebih mudah diingat di otak. Karena kalau kita menjelaskan ulang pasti bahasanya lebih simpel karena kita ingin orang lain paham gitu. Nah itu bakal lebih membekas di otak. Prinsipnya seperti itu. Jadi boleh banget yang mau sharing soal-soal, mau itu share materi ini pun kalian ulangi, kalian jelasin ulang, itu aku akan sangat respect. Tuh, mantap. Kita masuk ke finally ya. Finally akhirnya kita masuk ke quiz. Tuh, waktunya quiz. Wak. WK. Ketawa dong, komedi nih. WK. Quiznya ada dua sesi, 2 soal. Silahkan kalian bisa cepat-cepatan jawab. Formatnya apa ya? Nama terus IG buat yang mau. Yang IG-nya rahasia ya udah nggak usah. Nama, IG, jawaban, serta penjelasan. Penjelasan singkat aja, nggak perlu kayak runtut banget gitu. Penting kelihatan kalau itu penjelasan dan nggak cuma jawaban. Jadi nama singkat aja, nama panggilan gitu. Biar aku nggak salah nyebut username kalian ya kan.
siapa tahu namanya siapa, Nur Fauziah misal, ternyata panggilannya Pipin gitu kan, nggak tahu. Jadi nama panggilan terus IG yang mau, setelah itu jawaban serta penjelasan. Oke, jangan lupa share grup ya. Oke, aman-aman, udah aku catat ntar di story. Oke, mulai dari yang pertama. Jadi cepat-cepatan aja ya. Aku tidak menjanjikan reward yang gimana-gimana, tapi pastinya dengan kalian mengerjakan secepat mungkin akan membantu kalian sendiri di UTBK. Cuman ya doain aku dapat rezeki tambahan biar bisa ngasih reward tipis-tipis lah gitu. Mungkin jajanin cilok atau apa gitu. Amin. Yuk lanjut ke soal nomor nomor 1 ya ini by the way. Kalau nggak percaya kalian bisa hitung sendiri. Hasilnya 1. Oke, seorang pedagang buah membeli beberapa kilogram apel dan pir. Harga 5 kilo apel dan 3 kilo pir adalah 48,5. Harga 2 kilo apel dan 5 kg pir adalah 36,5. Tentukan harga per kilo apel dan per kilogram pir. Wah, ini udah aku bahas tadi sih di awal. Mirip banget nih prinsipnya. Ini adalah tipe soal yang sangat mungkin muncul di PM. Karena dia pertama literasi, matematika berbentuk cerita gitu. Ya telat masuk nggak apa-apa, nanti siapa tahu kamu bisa menemukan cara yang mind blowing yang bahkan aku nggak tahu. Ini dasar sih, aman-aman. Nanti kalau ternyata kamu masih kesulitan menjawab bisa replay, terus kalau enggak nanti bisa nyimak penjelasan dari teman. Boleh banget. Oke, boleh banget Naura. LIA jawabannya yang A. Mungkin bisa dijawab dengan formatnya ya, nama, IG ya kalau mau. Aku tulis deh di chat biar kalian nggak ngawang-ngawang nih. Format, nama, IG, terus jawaban, penjelasan singkat. Karena ya kalau ngetik penjelasan panjang kan capek juga ya. Keburu lulus UTBK nih. Yang penting biar aku tahu deh kalian nggak cuma nembak. Aku yakin pasti kalian ngerjain gitu kan, tapi ya biar lebih meyakinkan. Monggo. Sambil aku minum dulu. Jaga kesehatan ya teman-teman. Belajar boleh, istirahat jangan lupa. Karena kalau kalian sakit nanti malah nggak belajar, malah stres lagi, sakit lagi, nggak belajar lagi gitu. Jangan lupa istirahat ya. Minum air putih. Kayak si Abdul tadi ya. Minum air putih. Jangan kebanyakan minum es teh. Mantap. Wis sudah masuk inbox dengan bercahaya. Datanglah Lord Leon. Dari IG tulus MN lagi, mana lagi. Boleh banget tuh di follow penyelamat kita malam hari ini. WD. Diketahui 5x plus 3y sama dengan 48,5 dan 2x plus 5y sama dengan 36,5. Mantap, lengkap banget nih dari diketahui juga.
kalikan persamaan pertama dengan 2, terus persamaan kedua dikali 5 pakai prinsip eliminasi, terus ketemu kalau X alias harga apel 7.000 dan hampir 4.500. Wah, ngeri banget coy. Oke, nggak apa-apa yang belum selesai ngetik, aman. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu juga biar kalian nggak kemalaman, aku sambil bahas. Tapi buat yang masih mau sambil jawaban, boleh banget nih, sangat boleh. Aku sangat respect usaha kalian. Terharu. Nah, kalau aku jadi kalian juga kayaknya aku nggak sesemangat ini gitu buat menjawab gitu. Tapi kalian tetap semangat berjuang. Sukses. Di zoom tipis-tipis. Oke, muatnya ya taruh sini. Ya udah muat. Bismillah. Bro pedagang, ada 5 apel. Kita misalkan apel sama dengan X. Lupa. Yes. Apple sama dengan X. Walaupun X-nya rada kayak K, dimaklumi ya. Soalnya kalau nulis X begini suka tumpang samping, guys. Oke, apel sama dengan X, habis itu pir buah ya, bukan pir suspensi. Itu Y. Udah, kita bisa masukkan permisalan ini. Kasus pertama, 5 apel ya, dalam kilogram ya ini BTW. 5 kilogram apel. Kebetulan soalnya aku kasih satuannya sama, jadi bisa langsung sat gitu kan. Tapi next time kalian bisa amati dulu apakah satuannya sama. Karena ntar tahu-tahu di sini ada gram, ada kilogram, dan itu kan harus kalian samain dulu gitu. Jadi literasi ya, literasi. Kita SDM tinggi, jangan lupa literasi. 5x plus 3y sama dengan 48,5 48,5k. Jadi habis itu 2 apel sama 5 pir 36,5. Habis itu ini aku nyontek cara Leon aja deh, bagus banget. 5x plus 3y sama 2x plus 5y, kalikan persamaan pertama dengan 2. Oke. Maka dia, ini aku kasih pembatas sedikit, bakal 10x plus 6y sama dengan 8297. Ya benar. Yang 7k. Habis itu yang bawah dikali 5. Biar sama-sama ini ya, x-nya menghilang, mantap. Jadinya 10x, 5 dikali 5, 25. Wah, ini aturan dibalik aja ya. Tapi tak apa, ini aku kasih contoh kalau kalian lupa membalik dan bingung. 36,5 dikali 5, 182,5. Oh ya, komanya begini ya, lupa. Aku kebiasaan nulis koma pakai titik. Oke. Terus kita bisa eliminasi, kita kurangi. Tapi kuranginya ke atas. Karena tadi aku nulisnya di bawah. Atau kalian bisa aja sih pakai, enggak, pakai gini aja deh, yang lebih pengurangan. Tapi kebalik, karena ini anggap aja di atas ya. 10x dikurangi 10x, maka habis. 25y dikurangi 6y, 19y. 182,5 dikurangi 97, maka 90,5k. 90,5 dibagi 19, lupa lagi kan, 19 sama dengan apa bener 4,5.
Oke, benar-benar 4,5, 4,5 K. Berarti harga PIR itu 4.500. Harga ya benar, PIR 4.500. Dan ternyata yang 4.500 cuma yang A, berarti ya udah refleks coret yang A. Jawabannya yang A, mantap. Ini salah satu tips kalau kalian udah mengerjakan dengan teliti dan ketemu jawabannya, walaupun cuma satu ya udah kalian langsung pilih aja. Terus baru nanti kalau ada sisa waktu kalian bisa koreksi lagi. Benar nggak nih? Wih, dari Naurah udah submit secara lengkap ya. 10x plus 6y sama dengan ini. Y-nya 4.500. Wih, mantap. Tiba-tiba salah hitung. Wih, aman-aman. Kamu berimprove. Ya, habis itu untuk apelnya nanti tinggal kalian substitusi aja. Yang Y kalian ganti jadi 4,5K alias 4.500. Terus kalian hitung lagi, maka akan ketemu apelnya 7.000. Boleh banget kalian ulangi lagi sampai paham. Yang udah paham makin paham, yang belum paham jadi paham. Paham? Oke, terima kasih yang udah menjawab dan yang sudah berusaha menjawab, karena menjawab itu tidak mudah, apalagi di chat meet dan dalam waktu singkat. Oke, lanjut ke soal kedua alias soal terakhir perpisahan malam hari ini. Ketik 1 jika sedih, karena sesi akan berakhir. Oke, nomor 2. Ini kanji. Nomor 2. Tentukan FPB dari dua kasus tersebut. Rahmah Ditya Rizkyani bersedih karena sesinya akan berakhir. Tentukan FPB dari dua kasus. Aku bilangnya 2 kasus karena aku nggak tahu nama ini apa. Intinya dari 2 nomor inilah, 1 dan 2. FPB-nya berapa aja nih? Ini harusnya lebih cepat sih, karena kalau nulis caranya nggak sepanjang yang tadi. Itu yang di nomor 1 9 Kak. Mana tuh? Nomor 1. Wait. Apanya yang 9 coy? Nampak macam Q. Mana 9? Oh, nomor 1 ini ya. Sorry. Galvok. Iya, ini 9. Fontnya emang rada-rada ya. 9, bukan Ki. Kalau Ki dia kan harusnya agak ke bawah, sejajar sama XY-nya. Tapi ini 9 ya. Aku tambahin buntut 9. Ya gitulah, semoga membantu. Oke, semangat teman-teman sebelum kita berpisah malam hari ini. Yuk. Formatnya masih sama kayak yang tadi. Aduh, nggak ada fitur foto kah? Foto apa nih? Yuk, semangat. Jadi foto gitu nggak bisa. Ide bagus. Next time kayaknya itu deh. Mungkin bisa aku usulin buat bikin channel khusus atau apapun namanya itu buat upload beginian. Boleh. Soalnya di kelas kecil udah diterapin sih guys. Tapi ya karena ini kelas gratis jadi ntar kebanyakan kalau mau dikumpulin dalam satu grup. Pak Zoom bisa foto. Kadang kita itu pakai Zoom Premium kalau Mas Laksana lagi ada rezeki gitu, pakai Zoom Premium.
Kalau ini kenapa pakai meet, karena di sini kalau kalian notice akunku kan ada 2 yang masuk. Nah, yang satu tuh akun sekolahku dulu, dimana itu bisa meet unlimited, makanya kenapa pakai meet. Cuman ya itu minusnya nggak bisa kirim foto. Ide bagus. Dari Alifiah Asyirah, 2 kali 1 itu kali kah titiknya? 2 kali 1 kali 2 x kuadrat y kuadrat. Dari Naura FTB dari 6 dan 9 3. Pangkat terkecil dari x kuadrat, pangkat terkecil dari y sama dengan y kuadrat. Jujur aku belum ngerjain soalnya ini sih. Jadi nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Nama Zil IG ZLV. Jawaban 1 3x kuadrat nomor 2 ini oke. Penjelasan cari aja pangkat yang terkecil. WD berarti dijabarkan terus cari pangkat terkecil. Apakah benar? Dari tadi penangkai kata BTW itu maksudnya bukan 2 kali 1 tapi nomor 2 bagian 1. Oke. Bisa dipahami. 2.1. Oke, ada Andika Fuza juga menjawab. Ketemunya 6x kuadrat kali y kuadrat. Untuk soal 1 ya kayaknya. Terus Naurah baru drop nomor 2. Jadi dari 8 dan 24. Dari 20 sama dengan 4. Terkecil dari A. Wih, siap. Oke, Bang Leon juga menyusul di sini, tidak mau kalah. Oke, mayoritas aku lihat yang untuk soal pertama itu 3x kuadrat y kuadrat, yang soal kedua 4ab kuadrat c. Oke, langsung aku bahas saja. Thank you yang udah menjawab ya. Kayaknya kalau aku itu deh. Refleks mutual, mutualan IG, mantap. Yang bawah. Oke, udah. Ini. Sip. Oke, langsung kita bahas gaming. Kita menjabarkan 6x kuadrat y pangkat 3. Langsung aja di sini, di atasnya. Jadi 2 dikali 3. Tenangin diri lo. 2 dikali 3 dikali x kuadrat. Langsung aja ya. Kali y pangkat 3. Jadi itu yang ini dia 3 kuadrat. 9 kan 3 kuadrat tuh. Kecilnya 3 kuadrat x pangkat 3 y kuadrat. Yang pangkatnya angkanya sama ada apa aja nih? Ada 3x sama y, ya variabel yang sama maksudnya. Ada 3x y. Terus pangkat terkecilnya yang 3 pangkat 1, yang x kuadrat, yang y kuadrat juga. Berarti nomor 1 jawabannya ada 3x kuadrat kali y kuadrat. Wih, jago amat nih udah. Yaudah nggak usah ikut kelas lagi guys, sudah jago. Bercanda. Oke, ada Andika Fuza belajar banyak banget ya ini. Dari tadi ada salah ngitung gitu. Belajar banyak banget nih, mantap. Ada juga jawaban dari Tia. Dia menjawab 3x kuadrat y kuadrat juga, mantap. BTW mau nanya Kak, untuk jawaban yang nomor 2 bagian 2 itu misalnya bebas 4ab kuadrat c. Oke, aku bahas yang nomor 2. Kita menjabarkan lagi, namanya juga aljabar ya kan. Kebetulan nih, cocokologi. 8 itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Habis itu ya seperti biasa a kuadrat b pangkat 3 c. Habis itu 20ab kuadrat c pangkat 4 kalau dijabarkan akan menjadi 2 kuadrat dikali 5 alias 4 kali 5 dikali a dikali b kuadrat dikali c pangkat 4. Jadi besar kali ini. Kita cari yang sama. Ada 2. 5 enggak sama a, b, c. Yang terkecil pangkat 2. Yang a terkecilnya sendirian. Yang b terkecilnya kuadrat. Yang c terkecilnya sendirian juga. Berarti dia 4a b kuadrat c.
atau bisa juga ditulis 4B kuadrat AC, atau bisa juga ACB kuadrat. Tapi ya semuanya benar kok, aman. Cuman kalau misalnya menjawab soal-soal matematika itu biasanya kita urutin ABC-nya sih, biar lebih enak dibaca doang, tapi hasilnya sama aja, cuma biar lebih mudah dibaca. Jadi 4AB kuadrat C. Atau kalian mau pakai prinsip lebih gampang dibaca yang pangkatnya gede dulu, ya udah B kuadrat AC, B kuadrat CA. Bebas lah yang lebih enak dibaca menurut kalian dan menurut penilai kalian nantinya. Wih, mantap. Kenapa 2 pangkat 2? Karena ini kita lihat sama-sama punya 2 kan. Yang pangkatnya terkecil itu 2 kuadrat, bukan 2 pangkat 3. Terus 5 kenapa nggak masuk? Karena 5 cuma ada di 20. Sisanya sama aja. Kita ambil yang pangkat terkecil. Alhamdulillah teman-temannya juga ngebantu benerin, mantap. Memang komunitas kita tuh solid banget guys. Jadi walaupun kalian ikut kelas gratis, benefitnya luar biasa. Kalau bisa mah aku dulu ikut kelas gini juga ya, cuma belum ada. Malah datang-datang disuruh ngajar. Soalnya waktu itu kan Kalaksana, ini cerita dikit ya, biar karena kita kan mau menutup sesi. Kalaksana tuh kontak lewat temanku di grup angkatan gitu kan. Adakah yang mau membantu mewujudkan mimpi bantu 100.000 orang masuk PTN? Aku mikir, wah gila juga nih orang gitu ya kan, mau bantu 100.000 orang. Udah, karena aku kebetulan juga tahu ya seberapa struggle-nya buat masuk PTN, apalagi kalau nggak les gitu, makanya aku juga ingin berbagi nih pengalaman dan ilmu gitu. Walaupun ya karena aku juga baru lolos UTBK, jadi yang pasti pemahaman materinya nggak sedalam Kalaksana gitu mungkin. Tapi kita belajar bareng lah intinya di sini. Tuh guys. Udah aku screenshot belum ya tadi? Pas screenshot lagi. Oke. Dan dengan demikian maka sesi kita malam hari ini tamat. Sebelum itu apakah ada yang punya pertanyaan? Mungkin aku ambil 3 pertanyaan aja ya, karena udah 2 jam nih. Padahal janjinya cuma sejam. Enggak 2 jam sih, sejam setengah maybe, lupa. Wah, thank you semuanya, terima kasih kembali. Kelasnya sangat membantu, alhamdulillah. Senang banget dengarnya. Surga bagiku, amin. Bagi kalian semua surga, amin. Kapan lagi ya kan anak Kalaksana masuk surga semua gitu. Ya, aku pasti doain lulus PTN Gian. IG mana kak? Oh ya, IG-nya belum aku tulis di PPT lagi. Ntar aku tulis Scrabble. Boleh yang mau tanya nih 3 pertanyaan. Mumpung lagi baik nih, ntar kalau udah jahat nggak aku jawab. Izin kalau kak mau ngerjain tugas. Oh iya, boleh yang mau keluar duluan, monggo banget. Jadi nggak terlalu takut lagi ketemu si XYZ ya kan. Ntar next time ketemu XYZ asikin aja gitu. Woi bro XYZ, gue udah tahu caranya. Ini BTW dibacanya matur nuwun. Terima kasih. Pertanyaannya bebas, mau apapun, monggo. Aku mau yetting dikit-dikit. Kalau yang mau live duluan juga boleh banget, atau ntar ya yang mau tag. Oh ya, aku tulis sekarang aja di IG-nya. Mungkin buat kalian yang mau. Ntar siapa tahu kan pengen nge-tag aku biar aku repost. Wah, aku ternyata bisa belajar ini dengan ditemani Kak Haidar yang ganteng. Mantap. Ini ya, bisa dibaca nggak? Dar Haidar pakai L, ini L. Dar Haidar. Kenapa pakai L bang? Ya nggak apa sih, karena Dar Haidar udah ada yang pakai kayaknya. Lupa. Nah, menurutku keren aja sih. Oke. Dari Andika Fuza, ada rekomend web gratis yang nyediain Latsol per subtas nggak kak? Latsol per subtas yang gratis. Kalau dari web itu aku rasa hampir semua websitenya nyediain Latsol, kayak dari Sainsin, dari Famify, dari Ruang Guru gitu. Pasti dia nyediain beberapa Latsol gratis, walaupun itu kayak permukaan, tapi bisa banget buat kalian latihan. Cuman yang aku saranin kalau kalian mau nyari Latsol itu mending di itu guys, di Twitter. Kalian tinggal cari aja tuh
soal UTBK. Nanti kalian klik profil orang-orangnya, pasti bakal nge-spill banyak soal-soal gitu. Kalau tryout aku mainly di Pamify, sama aku nyoba Ruang Guru juga. Tuh, 2 itu sih peganganku kalau tryout. Mereka juga suka ngadain gratis kok guys, cuma bayarnya kalau mau pembahasan, dan itu juga sangat terjangkau. Kak bisa jelasin substitusi sama eliminasi nggak kak? Sumpah nggak ngerti. Substitusi sama eliminasi itu mungkin aku jelasin dari namanya aja ya, karena kalau dari materi kan ini udah tutup sesi ya ceritanya. Ntar molor lagi, kasihan teman-teman yang lain, dan kasihan kamu juga gitu. Nanti bisa kamu replay lagi penjelasan yang ada di sini. Tapi intinya substitusi dan eliminasi itu kita biasanya mulai dari sistem persamaan 2 sama 3 variabel. Jadi kita menghilangkan salah satu variabelnya dulu, misal ada X sama Y gitu kan. Misal 4X ditambah 2Y. Ya udah kita eliminasi alias kita hilangin salah satunya dulu. Ya kan? Terus ntar bakal ketemu misalnya ini sama dengan 10. Ntar bakal ketemu ternyata 2Y itu sama dengan 10 gitu misal ya. Terus dengan demikian maka Y itu adalah 5. Y sama dengan 5. Ya udah kamu tinggal masukin si Y-nya ini ke sini. Berarti nanti bakal jadi 4X plus 2 dikali 5 sama dengan 10. Dengan begitu maka bakal jadi 4X plus 10 sama dengan 10. Ya udah kamu bisa ketemu kalau X-nya itu adalah X-nya adalah 0. Gitu. Secara singkatnya seperti itu. Kalau minta fallback di ACC nggak nih kak? Kita lihat nanti ya, coba di follow dulu. Tapi pastinya kemungkinan fallbacknya lebih besar dari Kak Laksana, karena akunnya kan masih akun kecil juga. Nggak di private kok. Schooling nggak sih? Namanya apa sih guys? Iya mungkin. Tuh boleh dijawab tuh yang ngerti schooling. Izin tanya kak, dari materi aljabar yang sering muncul tuh bentuk soalnya kayak apa? Kalau aljabar itu ini sangat sering muncul yang tadi substitusi eliminasi. Itu langganan banget. Kayak aku bahkan bisa jamin pasti muncul di salah satu hari, salah satu sesi, atau lebih malah. Tuh. Kak, kalau ambil UTBK yang jurusannya IPA itu ada fisikanya nggak ya? Soalnya di kelas 11 sama 12 aku nggak belajar. UTBK itu dia ada 7 subtes. Ada PU, kenalan umum ya. Habis itu PBM, pengetahuan baca menulis kalau nggak salah. Ya. Pokoknya ada literasi, ada penalaran, dan itu ada 7 bagian. Jadi dia tuh ngetes kemampuan dasar kita secara umum, baik dari matematika sama literasi. Jadi nggak ada kok yang kayak fisika, kimia gitu. Itu adanya di ujian mandiri biasanya, ujian mandiri atau TKA yang kemarin buat jalur prestasi. Gitu. Tuh Andika Puja ada pengalaman pensil. Kak IG-nya yang PPI Joping itu ya? Yoi, betul yang di Joping. Kalian nanti di-share nggak kak? Screenshot aku share untuk PPT-nya menyusul. Ntar ingetin aja ya. Ini ada yang harus direvisi dikit tadi. Udah follow, ditunggu di FB sih kak. Oke, aman-aman. Kak, nilai UKBI ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh. Jawaban singkatnya nggak ngaruh. Kenapa? Karena UTBK tuh mau kalian backgroundnya sekolah, mau SMA, mau SMK gitu, asalkan terdaftar resmi dan kalian punya nomor induk siswa, NISN gitu dan lain sebagainya, ya udah kalian bisa ikut. Mau kalian ambil jurusan apapun, misalnya kalian SMA-nya IPS tapi kalian pengen jurusan teknik nuklir gitu misalnya, itu bisa banget tuh. Yang penting kalian per 7 subtes itu nilainya mencukupi tuh. Jadi dia yang paling independen lah. Izinlah kak ngantuk. Oke, makasih juga ya yang udah hadir. Boleh live duluan. Mungkin recordingnya aku stop. Terima kasih yang sudah hadir ya.